Pemirsa Hasanah, perkembangan internet dan masifnya penggunaan media membuat umat muslim lebih mudah mendapatkan informasi Islami. Salah satunya adalah munculnya komik digital di media Instagram yang diproduksi oleh komunitas e-komik. Bagi kalangan tertentu, isi Al-Quran dan hadis Nabi lebih mudah dicerna ketika disampaikan dalam gambar bercerita dan penuh warna, bahkan dibumbui canda yang diunggah oleh akun e-komik di media sosial. Ternyata, melalui komik, pesan dan pengetahuan agama lebih mengena dan mudah diterima. Buktinya, e-komik di Instagram telah diikuti lebih dari 274.000 akun. Inilah anak-anak muda yang mendedikasikan dirinya e-komik. Mereka adalah para komikus yang rutin mengunggah karya di akun e-komik. Masing-masingnya memiliki tokoh atau figur fiksi yang khas. Namun semua komik yang mereka hasilkan memiliki satu benang merah, yaitu potret sosial dan problematika yang sering dihadapi anak muda. Ridwan Syahroni, salah satu komikus muda yang bergabung di e-komik. Selain berkolaborasi dengan komunitas e-komik, ia juga menciptakan komik secara mandiri berjudul Heyo. Komik fiksi Islami yang terpusat pada kisah lumba-lumba yang bermutasi sehingga hidup layaknya manusia. Bersama Heyo, pria berkacamata ini ingin memberikan informasi Islam yang bersumber dari hadis. Dan ternyata cara ini berhasil diterima oleh anak muda di sosial media. Awalnya, tujuan utama Ridwan berkarya adalah melawan dominasi komik-komik impor. Namun seiring berjalannya waktu, ada pasar komik Islami seiring dengan masifnya gerakan hijrah di kalangan generasi milenial. Jadi kita bikin komik yang lokal buat ngalahin si komik-komik impor. Nah, setelah seiring berjalannya waktu, terus kami pikir sepertinya komik-komik lokal ini udah mampu gitu, udah mampu, banyak yang bersaing, banyak yang menang awards di luar negeri. Terus banyak banyak portal-portal komik yang mendukung komik lokal dan banyak ya pokoknya banyak movement lah, banyak pergerakan. Dari situ baru muncul adanya kayak giroh gitu ya, mau semangat belajar Islam lagi. Terus kayaknya apa nih yang bisa kami lakukan sebagai komunitas komik muslim untuk mengenalkan komik secara fun, secara entertain gitu. Permasalahan sehari-hari yang dihadapi adalah sumber inspirasi Ridwan ketika mengembangkan cerita komiknya. Dalam jalinan cerita, selalu ada cara menyelesaikan masalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu faktor yang membuat komik ini diterima adalah gaya menyederhanakan masalah, sehingga tidak terkesan klise serta menggurui. Ketika ada huru-hara sesuatu di medsos, misalnya ada event-event tertentu yang sangat membuat kami gelisah gitu. Oh, ini gelisah ini harus dikomikin nih. Ini harus ada sesuatu yang nyentil gitu, harus ada sesuatu yang bikin orang tersadar, oh ada sesuatu yang bisa dibuatkan karya dari perspektif Islamnya gitu. Meski terkesan sepele, melalui komik, kritik sosial atas permasalahan sehari-hari bisa dilakukan dengan memberikan solusi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Melalui perantara bahasa gambar yang ringan dan jenaka, adab dan nilai Islam mudah disampaikan ke masyarakat awam. Dan ternyata, pola dakwah kreatif ini berhasil mencuri perhatian generasi milenial. Sering sih saya ingat di Instagram, menurut saya itu sangat bermanfaat ya Mas ya. Karena mengingatkan kita untuk selalu untuk taat kepada Allah sih. Agar kita tidak lalai akan akhirat. Menurut saya sih bermanfaat ya, karena bisa jadi pengingat buat yang lainnya juga sih. Komik Islami ternyata bernilai komersial yang tinggi. Misalnya komik berjudul Pengen Jadi Baik yang diproduksi oleh Adrian Syah. Hingga saat ini, komik ini telah memasuki jilid yang keempat dan terjual lebih dari 100.000 eksemplar. Pria berusia 44 tahun ini sebenarnya tidak pernah mendapatkan pendidikan menggambar dan desain secara formal. Namun ia menjadikan komik kreasinya untuk mensiarkan nilai-nilai Islami ke masyarakat awam. Seiring dengan kesuksesan komiknya, muncul ide kreatif untuk meletakkan sebuah halaman di komik sebagai desain kaos. Dan ternyata ide ini bisa diterima pasar. Awalnya
di sosial media saya bikin segmen komik itu judulnya Ini Sunnah, yang isinya itu mengajarkan hal-hal sehari-hari aja tentang sunnah gitu, tentang apa yang diajarkan Rasulullah yang mungkin orang lain nggak tahu, seperti misalnya cukur alis itu nggak boleh loh gitu, atau misalnya ketika nunggu khotbah Jumat atau nunggu di masjid tangannya disilang gini nggak boleh loh gitu kan banyak orang yang nggak tahu. Nah, itu kita bikin dalam gambar komik Ini Sunnah, saya share di sosial media. Ternyata yang komen itu banyak minta bikin kaosnya dong gitu. Nah, setelah kita mulai memproduksi kaos sendiri dan alhamdulillah ternyata diminati masyarakat, karena kaos ini selain menarik juga, terus orang baca jadi tahu ilmunya. Ini kaos kalian dakwah gitu. Anak-anak muda telah menancapkan tonggak jalan untuk kebaikan. Rasulullah SAW sering memotivasi umatnya tidak sebatas menjadi pelaku kebaikan. Beliau bahkan mengajak untuk menjadi pelopor kebaikan. Artinya, menjadi penyebab orang lain melakukan kebaikan atau terhindar dari keburukan. Rasulullah SAW bersabda, "Maka berbahagialah dengan surga orang-orang yang Allah jadikan pelopor kebaikan dan penutup keburukan ada pada kedua tangannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Menjadi pelopor kebaikan menempati posisi yang sangat menguntungkan. Pahala yang didapatkan tidak terbatas. Sebab, siapa saja yang melakukan kebaikan disebabkan oleh dirinya, sang pelopor akan mendapatkan bagian pahala dari orang tersebut. Rasulullah SAW pernah didatangi sekelompok orang dari suku Mudhor. Keadaan mereka sangat kekurangan dan memprihatinkan. Rasulullah sangat berharap ada di antara sahabat-sahabatnya yang mengulurkan bantuan. Lalu datanglah seorang laki-laki membawa sedekahnya. Berkat sedekah sahabat tersebut, sahabat lain pun mengikutinya. Momentum indah ini langsung dikomentari oleh Rasulullah. Barang siapa mempelopori kebaikan dalam agama Islam, maka baginya pahala dari perbuatannya tersebut. Dan pahala dari orang yang melakukannya mengikutinya setelahnya, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak muda kreatif bisa saja membuat terobosan-terobosan baru untuk aktivitas dakwahnya. Jika itu bermanfaat bagi umat muslim dan menjadi motivasi mereka untuk beramal, maka anak-anak muda dengan potensi yang dimilikinya itu mendapatkan keutamaan sebagai pelopor kebaikan yang akan mendapatkan pahala tak terkira. Menjadi pelopor kebaikan bisa dilakukan profesi apapun. Bagi seorang pejabat, ia bisa menjadi pelopor kebaikan dengan kebijakannya. Bagi masyarakat umum, nikmat lisan yang kita miliki adalah salah satu fasilitas yang dapat mengantarkan kita pada posisi ini. Mengajak orang kepada kebaikan dengan lisan, tulisan, dan keteladanan adalah sarana yang menghantarkan kita sebagai pelopor kebaikan. Allah memastikan perkataan yang mengajak kepada kebaikan adalah perkataan yang baik. Allah berfirman, "Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah?" Al-Quran Surah Fussilat ayat 33. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, dengan mukjizatnya, Nabi Musa alaihi salam mampu membelah lautan hanya dengan tongkatnya agar dapat menyelamatkan diri dan kaumnya dari Fir'aun dan bala tentaranya yang kejam. Dengan kekuasaan Allah, Nabi Daud alaihi salam mampu melunakkan besi dan menganyamnya menjadi baju, seperti baju yang ia gunakan sebagai perlengkapan perang. Sementara putra Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi salam, yang juga seorang raja, mampu menaklukkan bangsa jin dan angin, ia pun mampu memahami bahasa hewan. Begitu pula dengan Nabi Isa alaihi salam, Allah telah menganugerahkan kepadanya mukjizat, mampu menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu, Allah Ta'ala turunkan mukjizat kepada Rasulullah SAW berupa Al-Quran, mukjizat yang Allah jaga hingga akhir zaman. Tidak seperti mukjizat para nabi dan rasul terdahulu yang hanya bertahan selama mereka hidup. Al-Quran sebagai mukjizat yang dianugerahkan pada Rasulullah SAW tetap lestari dan terjaga kemurniannya walaupun Rasulullah telah wafat 14 abad silam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang telah menjamin kemurnian Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami tentu menjaganya. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 9.
Inilah mukjizat terakhir yang paling dahsyat yang Allah turunkan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir." Al-Quran Surah Al-Hasr ayat 21. Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Para ulama membagi turunnya Al-Quran menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun masa kenabian Muhammad SAW yang disebut surah Makkiyah. Sedangkan periode Madinah dimulai sejak peristiwa hijrah dan berlangsung selama 10 tahun, kemudian disebut dengan surat Madaniyah. Terdiri dari 30 juz, 144 surat, dan 6.236 ayat. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Karena itu, jika kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya." Al-Quran Surat Al-Muddatsir ayat 17-18. Begitu istimewanya Al-Quran, tak hanya sebagai pedoman dan petunjuk, bahkan membacanya saja sudah menjadi ibadah. Begitu pula dengan mendengarkan lantunan ayatnya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 104. Pada masa Rasulullah SAW, orang-orang kafir banyak yang luluh hatinya setelah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Umar bin Khattab misalnya, orang yang sangat keras dan memusuhi Nabi SAW. Bahkan saat bertekad membunuh Nabi SAW, hatinya luruh dan takluk saat mendengar bacaan Al-Quran surat Toha. Dan karena itu pula, Umar bin Khattab yang sangat keras dan ditakuti masyarakatnya pun akhirnya memeluk Islam. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, dan Akhnas bin Syarik, para pembesar Quraisy yang menjadi musuh besar Rasulullah, pada malam hari diam-diam mengendap-endap mendatangi rumah Rasulullah untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran yang tengah dibaca oleh Rasulullah saat salat malam. Beberapa kali mereka saling memergoki satu sama lain tanpa disengaja, hingga akhirnya mereka bersepakat tidak akan mendatangi lagi rumah Rasul SAW. Keindahan bacaan Al-Quran begitu mempesona siapapun. Al-Quran telah tersimpan di dalam dada para sahabat Nabi. Selain dihafal, juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Al-hal wal murtahal." Orang ini bertanya lagi, "Apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmizi. Maka bertanyalah pada diri sendiri, setiap hari berapa kalikah kita membaca Al-Quran, kemudian menghayati makna-maknanya? Ataukah kita jarang membaca Al-Quran? Padahal Al-Quran adalah kunci sukses hidup di dunia dan di akhirat, sebagaimana Rasulullah tegaskan dalam sabdanya, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Orang yang mahir membaca Al-Quran adalah orang yang beruntung. Apakah kita tidak tertarik kelak di akhirat akan disandingkan oleh para malaikat yang mulia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW? Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia, lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah membaca, memahami, kemudian mengajarkannya, maka ia akan mendapat predikat manusia terbaik, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Sebaik-baik kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, surat Al-Mulk termasuk surat yang agung dalam Al-Quran.
kita diperintahkan untuk selalu membacanya. Orang-orang yang menghafalnya akan dijaga dari siksa kubur. Nabi SAW bersabda, sungguh, sebuah surat dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 30 ayat diizinkan untuk memberi syafaat kepada seseorang sampai ia diampuni. Surat tersebut adalah surat Tabarok. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Al-Manawi menjelaskan bahwa dirinya selalu membacanya dan surat tersebut senantiasa memohonkan ampun kepada Allah sampai Dia mengampuninya. Ini perintah bagi setiap orang agar selalu membacanya sehingga mendapatkan syafaatnya. Syekh Abdul Muhsin Al-Ibad menjelaskan, hadis ini menunjukkan keutamaan surat Al-Mulk. Surat ini diizinkan Allah SWT untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Keutamaan bahwa surat ini diizinkan memberi syafaat kepada yang membacanya tidak berkaitan dengan waktu siang atau malam. Namun makna yang jelas adalah ketika yang membacanya menaruh perhatian khusus pada surat ini, memelihara hukum-hukumnya, menghafal, memahami dan membacanya di dalam salatnya. Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang membaca surat Tabarok setiap malam, Allah akan melindunginya dari siksa kubur. Dan kami pada masa Rasulullah SAW menamakannya surat pelindung penghalang. Dan ia adalah termasuk surat dalam Al-Quran yang bagi siapa saja yang membacanya setiap malam, maka ia melakukan amalan baik dan banyak. Dalam riwayat lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika seseorang di dalam kuburnya didatangkan azab, maka kedua kakinya berkata, kalian tidak bisa menjangkaunya, karena ia dahulu membaca surat Al-Mulk. Lalu didatangkan dadanya atau perutnya berkata, kalian tidak bisa menjangkaunya, karena ia dahulu membaca surat Al-Mulk. Lalu didatangkan kepalanya dan berkata, kalian tidak bisa menjangkaunya, karena ia dahulu membaca surat Al-Mulk. Ia berkata, maka ia, surat Al-Mulk, adalah pelindung, penjaga, dan di dalam Taurat juga surat Al-Mulk. Barang siapa yang membacanya pada malam hari, maka ia telah melakukan banyak hal dan panjang. Barang siapa yang membacanya setiap malam, maka Allah akan menjaganya dari siksa kubur. Al-Manawi berkata dalam At-Taisir, menegaskan, surat Al-Mulk akan menghalanginya jika yang membacanya telah meninggal dunia dan dikuburkan, maka ia tidak disiksa di dalamnya. Abu Hasan Al-Mubarakfuri rahimahullah berkata, artinya membaca surat ini ketika di alam dunia menjadi sebab keberhasilannya pada alam setelahnya, yaitu azab kubur. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW tidak tidur sampai beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakallazi biyadihil mulk. Oleh karena itu, diharapkan bagi yang membaca, menghafal surat ini akan mendapatkan keutamaan yang agung tersebut. Dan ia memberikan syafaat dengan izin Allah, melindunginya dari azab kubur dan juga secara khusus pada malam hari atau sebelum tidur. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau masih beri hambamu kesempatan.